Sementara itu pemirsa, diskusi untuk mencapai kesepakatan plafon utang Amerika Serikat terus berlanjut. Ya, sebelumnya Biden berdiskusi pada hari Minggu melalui telepon. Kedua pihak baik cukup tajam mengatakan masing-masing pihak harus mencari jalan tengah dan tidak hanya berdasarkan persyaratan salah satu partisan saja. Lalu apakah perbedaan usulan kedua pihak terkait dengan pagu utang Amerika Serikat? Berikut informasinya untuk Anda. Kekhawatiran tentang gagal bayar membebani pasar karena peningkatan atas utang pemerintah diperlukan secara teratur untuk menutupi biaya pengeluaran dan pemotongan pajak. Biden dan McCarthy memiliki usulan berbeda terkait bagaimana menyelamatkan persoalan batas utang Amerika. Meskipun keduanya sama-sama bertujuan untuk menjaga defisit dengan mengurangi pengeluaran. Dan berikut perbedaan terkait usulan Biden dan McCarthy. Pada dasarnya pada tahun 2023, pengeluaran pemerintah Amerika Serikat sudah lebih dari 29% dari penerimaan negara, di mana pajak penghasilan perorangan merupakan sumber pendapatan terbesar. Sementara jaminan sosial atau Medicare dan pertahanan adalah beberapa kategori pengeluaran terbesar. Utang diproyeksikan menjadi lebih besar dari ukuran ekonomi, terutama karena kenaikan biaya bunga dan pertumbuhan jaminan sosial dan program kesehatan utama khususnya Medicare. Biden mengusulkan memangkas defisit sekitar 3 triliun dolar selama dekade berikutnya dengan cara menaikkan tarif pajak penghasilan badan dari 21% menjadi 28%, serta mengubah aturan pajak internasional. Hal ini dilakukan untuk membayar pengeluaran baru sambil mengurangi defisit. Pengurangan pengeluaran terbesar yang diusulkan Biden juga dengan membatasi pengeluaran pertahanan dan negosiasi harga obat yang lebih rendah dari program Medicare, yang menjadi salah satu pengeluaran terbesar. Sementara Republikan mengusulkan pemangkasan defisit sekitar 4,8 triliun dolar dengan memotong pengeluaran 8%. Salah satunya dengan membatalkan lonjakan dana IRS yang sudah disetujui tahun lalu. IRS adalah badan pemerintah yang bertugas untuk mengaudit pajak di Amerika. Yang tidak disetujui oleh Biden dan Demokrat adalah pemotongan pengeluaran akan berdampak pada program-program seperti pendidikan, penegakan hukum, dan bantuan kesehatan juga makanan bagi jutaan orang Amerika. Berbagai sumber Adex Channel. Dan pemirsa, investor tunggu negosiasi plafon utang. Bursa Wall Street berakhir variatif. Dan kita simak informasi penutupan selengkapnya di mana indeks S&P 500 ditutup naik tipis 0,02% saja ke 4.192. Nasdaq Composite Index naik 0,5% menjadi 12.720. Sementara Dow Jones Industrial Average turun 0,42%, 33.286. Dari Bursa Eropa pemirsa, saham Eropa mendatar hari Senin karena investor menunggu hasil pembicaraan plafon utang Amerika Serikat sambil menilai prospek kebijakan moneter di Amerika Serikat dan Eropa. DAX Jerman turun 0,32% menjadi 16.223 setelah mencapai level tertinggi sepanjang masa di sesi sebelumnya. FTSE 100 Inggris bertambah 0,18% menjadi 7.770, sedangkan CAC melemah 0,18% menjadi 7.478. Dari pergerakan komoditas, minyak kategori WTI menguat 0,4% di level 72,34 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah 0,63% di level 21.362,5 dolar Amerika per metrik ton. Emas melemah 0,29% di level 1.971,5 dolar Amerika per troy ounce. CPO menguat 0,2% di level 3.429 ringgit Malaysia per ton. Dari pergerakan valuta asing pemirsa, rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada di level 14.893, terhadap euro di level 16.097, terhadap pound sterling di level 18.519 dan terhadap yen Jepang di level 107,4.